Shalom, kekasih-kekasih Kristus. Hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang berjaga-jagalah sebab hari Tuhan sudah dekat. Saya menangkap ini di dalam Matius 24 ayat 42 sampai 44. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu waktu mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri akan datang, sudah pasti ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Artinya gini, perhatikan baik, kedatangannya itu seperti pencuri di malam hari, tiba-tiba tanpa peringatan. Hati-hati, jangan sampai ketika Tuhan datang kita bermaksiat. Jangan sampai Tuhan datang kita mabuk-mabukan. Jangan sampai Tuhan datang kita melakukan KDRT. Kita melakukan pembunuhan, pencabulan. Ketika kita melakukan itu, binasa hidup kita. Bagaimana kita menyikapi tentang nubuatan akhir zaman ini? Apakah kita harus takut atau justru kita berpengharapan? Kristen sejati yang komit mengikut Yesus dan melahirkan buah Roh Kudus, pastinya dia akan mempunyai pengharapan. Zaman akhir bukan membuatnya takut, tapi zaman akhir membuat dia mempunyai pengharapan. Kenapa? Karena dia tetap konsisten ikut Kristus Yesus Tuhan. Menjadi pelaku firman, berbuah karunia Roh Kudus dilakukan every day. Kristen sejati mempunyai pengharapan karena kita kenal Tuhan kita. Kita tahu siapa pemilik sorga. Yesus Kristus Tuhan kita. Ia adalah pemilik sorga. Justru harusnya yang lebih prihatin orang yang hatinya menjauh dari Tuhan dan orangnya yang telah menjual Yesus. Iya, mereka akan terus dihantui dengan ketakutan karena mereka tidak percaya akan Yesus dan meninggalkan Yesus. Mereka hidupnya pasti dihantui dengan ketakutan dan kekhawatiran. Hidupnya penuh dengan ancaman. Orang Kristen penuh dengan pengharapan. Karena kemuliaan Tuhan akan diberikan buat saya dan saudara. Konsisten ikut Kristus. Lahirkan karunia Roh Kudus. Lebih banyak hadirkan orang bertobat percaya kepada Yesus. Amanat agung. Saya akan menjelaskan tanda-tanda akhir zaman. Yang pertama, peperangan dan kabar perang. Matius 24 ayat 6 sampai 7. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, janganlah kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Itu bencana alam. Firman Tuhan mengatakan jangan gelisah, itu harus terjadi. Jangan ditolak, itu harus terjadi. Itu adalah penggenapan firman. Ketika ia datang, dia memberikan warning buat kita. Tanda-tandanya ada. Gak bisa kita tolak. Itu harus terjadi. Berawas-awas, janganlah kamu gelisah. Artinya persiapkan dirimu ketika ia datang. Jangan seperti gadis bodoh, tapi jadilah gadis-gadis bijaksana. Ya. Yang kedua apa? Yang kedua, kemerosotan moral. Saya temukan ini di dalam 2 Timotius 3 1 sampai 5. Ini adalah tanda selanjutnya. Sebelum Kristus Yesus Tuhan kita datang, hal ini pasti terjadi. 2 Timotius 3 1 sampai 5. Ini mengisahkan manusia mencintai dirinya sendiri, serakah, tidak mengasihi Allah. Oke, saya akan bacakan. Perhatikan baik. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang,
tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, sok tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada keinginan Tuhan. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka mengungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Kalau ada di antara saya dan saudara sifatnya ada kayak begini, bertobat. Tuhan tidak akan berkenan. Tuhan tidak kenal engkau ketika ada sifat ini di dalam dirimu. Ya. Bertobat. Hal yang terpenting dan utama sebelum ia datang. Ini poinnya. Dari penggenapan tentang nubuatan akan kedatangan Tuhan. Ini adalah poin utamanya. Perhatikan baik. Kalau poin utamanya ini terjadi, Tuhan pasti datang. Perhatikan baik. Yaitu penyebaran Injil ke seluruh dunia. Katakan amin. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua orang. Sesudah itu barulah kiamat. Barulah zaman ini berakhir. Sebelum ia datang, dia ingin mendatangkan damai sejahtera di muka bumi ini. Filipi 4 ayat 10 sampai 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Katakan amin. Katakan amin. Saya percaya sebelum Yesus datang, penggenapan Injil akan terjadi. Dunia akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Ketika itu terjadi, barulah ia datang. Wow, haleluya, puji Tuhan. Kemunculan antikris 2 Tesalonika 2, 3, 4. Ya. Matius 24 ayat 8. Namun Yesus berkata, semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Saya mau katakan, tujuan bukan hanya menakut-nakuti, tetapi mengingatkan kita untuk tetap setia. Ini bukan firman yang menakut-nakuti, tetapi ini bicara tentang apa? Tentang ketetapan. Supaya saya dan saudara setia sepanjang hidupmu kepada Yesus Kristus Tuhan. Dengan ada warning dari Tuhan, harusnya kita tetap setia. Sekali Yesus, tetap Yesus. Lakukan komitmen sejatimu kepada Kristus. Lahirkan buah Roh Kudus, hidupi itu. Engkau menikmati buah Roh Kudus itu bukan hanya ke orang lain menikmati apa yang menjadi buahmu. Buah Roh Kudus, 9 buah Roh Kudus akan dinikmati oleh orang-orang yang belum percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Dengan mulut kita mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, kita diselamatkan. Bukan hanya itu, kita harus menghidupi, mengimani. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Iman harus ada perbuatan. Tingkah lakumu seperti Kristus. Teladani Kristus di setiap waktumu. Every day kamu selalu menjadi pelaku firman. Lahirkan buah Roh Kudus. Tunjukkan 9 buah Roh Kudus itu kepada bangsa-bangsa. Sikap orang percaya menghadapi zaman akhir, yaitu berjaga-jaga dan berdoa. Markus 13 ayat 13. Bersyukurlah firman Tuhan masih mengingatkan kita sebelum ia datang. Dia memberikan warning kepada kita untuk kita mengubah mindset pikiran kita dari dunia dengan kerajaan Allah. Pikiran kita harus kerajaan Allah, bukan dunia. Iya. Kesombongan, iri hati, pencabulan, dan lain sebagainya itu adalah keinginan dunia. Tetapi ketika kita tahu kebenaran sejati ini, kita ubah konsep cara berpikir kita dengan kerajaan sorga. Berjaga-jaga dan berdoa, berbanggalah jadi Kristen, karena doamu pasti didengar oleh Tuhan. Dia mengikat kita menjadi anak Allah, menjadi anak-anaknya. Kita telah dimateraikan menjadi anak-anak Allah. Banggalah. Karena kekristenan bicara tentang pribadi yang dekat. Diumpamakan seperti orang tua dengan anak, bapak dengan anak.
Tidak ada Tuhan selain Yesus yang punya konsep kasih. Tidak ada Tuhan selain Yesus yang mengaku Yesus adalah dirinya Tuhan dan pemilik sorga. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, akulah kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang masuk sorga kalau tidak melalui Yesus. Kita tidak tahu kapan Yesus datang, tetapi kita dipanggil untuk hidup dalam kewaspadaan rohani. Katakan amin. Jangan sampai kita tidur secara rohani karena kesibukan dunia. Saya dan saudara bertanggung jawab penuh dengan iman kita, dengan pribadi kita. Apakah ketika zaman ini berakhir, Yesus datang, Tuhan mendapatkan kita setia di hadapan atau tidak? Maka yang muncul firman Tuhan bertanya. Dia bertanya kepada bumi, ketika aku datang, masih adakah aku dapati iman di bumi? Itu adalah pertanyaan keras dari Kristus. Jangan kau tinggalkan Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan amin. Iya. Seringkali saya mengatakan kepada kita semua, hidup kudus dan berbuah. Tuhan senang kalau kita hidup kita kudus dan berbuah, karena orang Kristen adalah umat-umat pilihan. Tidak sembarangan orang percaya telah dimuliakan oleh Bapa, telah dipisahkan dari kehidupan dunia ini dengan konsep kerajaan sorga. Yeah. Jika dunia ini akan lenyap, bagaimana seharusnya kita hidup? Yaitu dalam kekudusan dan kesalehan. Hidup kita harus menghasilkan buah pertobatan dan pelayanan yang berkenan kepada Allah. Katakan amin. So, jangan lupa sebelum Ia datang, amanat agung sudah terpenuhi, sudah kita lakukan. Matius 28, 19-20. Ini adalah tugas setiap orang percaya. Memberitakan Injil di seluruh dunia. Terutama sebelumnya, beritakan Injilmu di keluargamu. Prinsip orang Kristen ketika zaman ini berakhir bukan prinsip ketakutan, tetapi berpengharapan. Katakan amin. Kedatangan Tuhan bukanlah ancaman bagi orang percaya, tetapi pengharapan yang mulia. Kita akan diubahkan dan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Saya mau katakan sekali lagi. Wahyu 22 ayat 12. Yesus berkata, lihatlah aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Praktekkan teladan Kristus dalam hidupmu. Pikiranmu adalah pikiran Kristus, perkataan adalah perkataan Kristus, hatimu adalah hati Kristus. Fungsikan Roh Kudus, aktifkan Dia, berpartner dengan Dia. Lebih banyak Roh Kudus bicara daripada mulutmu, egomu, sehingga iblis gampang menjatuhimu. Dia akan memberikan pencobaan sehingga kamu dapat jatuh di dalam dosa. Seluruh hidup kita miliki konsep Kristus. Every day, setiap waktu kehidupanmu mencerminkan kekristenan yang sejati. Katakan amin. Mari kita hidup dengan iman, penuh kewaspadaan, dan terus mengabarkan kasih Kristus sampai hari kedatangannya. Katakan amin. So, sekali lagi saya mau katakan, kedatangan Tuhan seperti pencuri pada malam hari. Tidak ada yang tahu, tidak dipersiapkan. Oleh sebab itu, jagalah dirimu baik-baik. Jangan sampai ketika Ia datang hati kita menjauh daripadanya. Tuhan Yesus memberkati.